Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنتهم إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعتقنا رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Tentunya yang pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat walafiat. Sehingga di pagi yang berbahagia ini, di hari ke-8 di bulan Ramadan, kita masih dapat melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang tentunya kita sangat berharap semoga seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas pahala yang berlipat ganda dan mengantarkan kita menjadi al-muttaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu puncak dari seluruh amal ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia ciptaannya untuk melaksanakan ibadah kepada Rabb yang telah menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
baik umat yang sekarang ataupun umat yang terdahulu, diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb-Nya, kepada zat yang telah menciptakannya, kepada zat yang telah memberikan segalanya kepadanya. Karena tidak ada yang dapat menciptakan manusia, tidak ada yang dapat memberikan sesuatu walaupun sedikit kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Rabb kita. Dan pada akhir ayat tersebut Allah katakan la'allakum tattaqun. Dengan melaksanakan ibadah kepadanya, pastilah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita bertanya, ibadah semacam apa yang akan mengantarkan kita menjadi al-muttaqun? Sebagaimana yang pernah kita bahas, ta'riful ibadah, definisi ibadah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahumullah ta'ala, bahwa ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari amalan yang zahir atau amalan yang batin. Artinya sesuatu akan dinamakan ibadah, sesuatu akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa apabila ibadah tersebut, sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan satu ibadah, ibadah tersebut tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah tersebut tidak akan mengantarkan kita menjadi al-muttaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat misalnya yang kita lakukan tidak Allah cintai dan tidak Allah redhoi, maka salat yang kita kerjakan tidak mengantarkan kita menjadi al-muttaqun. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, seperti haji, seperti umrah dan seluruh amal ibadah termasuk Ramadan di dalamnya. Ketika ibadah tersebut kita lakukan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai dan tidak meridhai ibadah yang kita lakukan, maka ibadah tersebut tidak mengantarkan kita menjadi al-muttaqun. Di sini kata Syekhul Islam, kata kuncinya adalah Allah redha dan Allah cinta terhadap amal ibadah yang kita laksanakan. Nah, tentu dijelaskan oleh para ulama bahwa ibadah yang kita laksanakan akan mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila amal ibadah tersebut dibangun berdasarkan dua asas. Yang pertama adalah ikhlas, murni ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tata cara amal ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan tata cara yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita selalu berusaha dan terus berusaha agar ibadah yang kita laksanakan betul-betul ikhlas, betul-betul murni, semata-mata hanya kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berusaha ketika kita melaksanakan ibadah, kita harus mengetahui dan memperhatikan apakah ucapan dan gerakan pada saat kita melaksanakan ibadah tersebut diajarkan, dicontohkan atau tidak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai masuk ke dalam ibadah tersebut perkara-perkara muhdas, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu amalan yang kita masukkan di dalam ibadah kita, padahal amalan tersebut tidak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut mardud,
tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Ya. Harus betul-betul kita perhatikan, adakah amalan, perbuatan ataupun ucapan ketika kita melaksanakan ibadah ada sumberkah dari Nabi atau tidak. Ketika ada satu amalan yang tidak bersumber, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kita bawa dalam ibadah tersebut, maka amal yang kita lakukan tersebut mardud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa orang yang melakukan satu amal yang bukan amal tersebut dari urusan kami, artinya tidak pernah dicontohkan dan diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh para salafun salih ridwanullah alaihim jami'an, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, dan selalu kita berharap dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tema kita pada pagi hari ini sebagaimana yang sampai kepada Al-Fakir adalah menjalani ibadah shaum Ramadan dengan kesabaran. Berkata ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Dr. Ilham Hasim, beliau mengatakan inna Ramadhana sahru sabri. Ini seorang dosen di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan inna Ramadhana sahru sabri. Sesungguhnya Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi memberikan nama Sahru Ramadan, Sahru Sabri. Bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Bahkan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu nisfu sabri." As-saum nisfu sabri. Saum di bulan Ramadan merupakan setengah daripada ajaran untuk menjadi orang yang sabar. Ya, di antara pendidikan atau hasil tarbiyah dari bulan Ramadan adalah kita menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian beliau mengatakan inna sabra yanqasimu ila salasati anwa'. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama kata beliau, sabrun ala ta'atillah. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun an maharamillah. Sabar pada saat meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi mu'alimah. Sabar menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan. Ini 3 bentuk sabar. Artinya pada saat kita melaksanakan ketaatan, kita harus menanamkan kesabaran. Salat misalnya ketaatan, pada saat kita salat pun harus sabar. Pada saat kita haji, kita pun harus sabar. Pada saat kita umroh, kita pun harus sabar. Apapun jenis ketaatan yang kita laksanakan, harus kita menanamkan kesabaran
di dalamnya. Demikian juga yang kedua, ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ketika kita meninggalkannya, kita pun harus menanamkan kesabaran di dalamnya. Yang ketiga, demikian juga ketika kita menerima takdir Allah yang menyakitkan. Menerima takdir ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan kita, itu pun harus kita tanamkan kesabaran di dalamnya. Ya. Dan beliau mengatakan wajtami hadhihi salasatu kulluha bisawm. Dan tiga bentuk kesabaran ini semua itu ada pada saat kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Perhatikan ikhwan. Sabar ada tiga bentuk. Sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika kita menghadapi takdir ketetapan-ketetapan Allah yang menyakitkan bagi kita. Padahal takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Semua takdir Allah itu baik. Buruk itu kata kita yang merasakannya. Ya, takdir Allah itu enggak ada yang buruk. Misalnya kita mengatakan bahwa harta kita hangus terbakar, kita mengatakan itu buruk. Padahal ada hikmah, ada keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian juga tatkala kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu kita katakan buruk bagi kita. Padahal dengan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dan menghapus dosa serta kesalahan yang ada pada diri kita. Semua takdir Allah itu baik. Nah, akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi kita yang merasakannya akan mengatakan itu adalah perkara yang menyakitkan. Ya. Nah, ketiga bentuk sabar ini berkumpul seluruhnya pada saat kita melaksanakan ibadah saum. Kata Dr. Ilham, fa inna fihi sabrun ala ta'atillah. Maka ketika kita melaksanakan saum, di dalamnya itu ada kesabaran ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat kita saum, di dalamnya kita melaksanakan kesabaran untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ketaatan ketika kita melaksanakan ibadah saum. Kita harus menanamkan kesabaran. Bahkan satu contoh kecil, pada saat kita menanti waktu iftar misalnya, itu kan ketaatan. Mensegerakan berbuka itu ketaatan, yang kita kenal dengan nama ta'jil. Menyegerakan berbuka itu merupakan ketaatan. Itu pun kita harus sabar. Ya, dan ulama-ulama salaf dulu melatih kesabaran ketika ta'jil itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 10 menit atau bahkan 5 menit menjelang takjil, para kaum salaf itu mengisinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tuh yang dibaca doanya, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari di bulan suci Ramadan itu akan memerdekakan manusia-manusia atau nama-nama manusia dari api neraka. Ya, setiap hari. Dan kita berharap agar bulan Ramadan ini nama kita dihilangkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nama bapak-bapak kita, demikian juga nama ibu-ibu kita. Ini selalu dibaca oleh kaum salaf. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Itu di sini sabar, dia menunggu takjil dengan kesabaran.
wa sabru amma harramallahu 'ala sha'im minal sahawat. Demikian juga pada saat kita melaksanakan ibadah saum, kita menanamkan kesabaran dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berpuasa, yaitu minas sahawat. Kita sabar meninggalkan apa yang menjadi keinginan kita pada saat kita melaksanakan ibadah saum. Manusia itu tidak bisa menghilangkan syahwat dalam dirinya. Tidak ada manusia yang dapat menghilangkan syahwat. Manusia itu hanya dapat menahan dan mengarahkan syahwatnya. Nah, demikian juga ketika kita melaksanakan ibadah saum, banyak sekali keinginan-keinginan yang ada pada diri kita. Nah, kita sabar. Sabar itu artinya hafsu nafsi, menahan diri. Menahan diri ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berpuasa, seperti keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk melakukan ini, berbuat itu dan seterusnya. Itu sabar. Kemudian wasabrun ala ma yahsulu lis-sha'im minal alimil ju'. Demikian juga ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah saum, dia menanamkan kesabaran dari apa yang terjadi bagi orang-orang yang berpuasa, dari nyerinya rasa lapar. Iya, rasa lapar itu nyeri, padahal makan itu perkara yang dihalalkan tadinya oleh Allah. Demikian juga menahan dahaga. Orang yang berpuasa itu sabar. Iya. Wa dha'fi nafsi wal badan, ia pun sabar ketika badannya, jiwanya itu menjadi lemah. Semua itu kena kesabaran. Karena ketika seseorang tidak sabar, menahan lapar, menahan haus, melihat dirinya lemas, tubuhnya tidak berdaya, maka dia akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, wa hadzal alimun nashi. Ini merupakan rasa sakit yang timbul min a'mali ta'at, dari amal-amal ketaatan. Ya, menahan lapar itu merupakan sakit, menahan haus itu sakit, lemasnya badan itu sakit, tapi sakit yang timbul dari amal-amal ketaatan. Ya. Yusabu alaihi sahibuhu, yang nanti sakit yang timbul dari ketaatan itu semua akan mendatangkan pahala bagi orang yang dapat mampu menahan sabar di dalamnya. Kalau pada saat puasa kita menahan lapar, menahan haus, ya, merasakan bagaimana lemahnya badan, tidak makan, tidak minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, suatu hari nanti dia akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mereka jalani semuanya dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, pada akhir At-Taubah, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, dengan menanamkan kesabaran dari itu semua, kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh kesabaran, kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Lapar kita, haus kita, lemas badan kita, semua itu akan dibalas oleh pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yatabayyanu lana adhu irtibat baina shaumi wa sabri. Dan ini amatlah jelas adanya
jalinan yang besar antara saum dengan kesabaran. Saum dengan kesabaran. Ya. Ini menunjukkan bahwa saum dengan kesabaran itu merupakan irtibat, ikatan yang amat sangat kuat. Ulama katakan wa anna sauma sabilun ila iktisabil khuluqi sabri. Puasa yang kita laksanakan setiap tahun dan hari ini merupakan sabil, merupakan jalan untuk mendapatkan khuluqil sabri, karakter orang yang bersabar. Saum ini merupakan jalan yang mengantarkan seseorang untuk menjadi seseorang yang memiliki karakter yang memiliki kesabaran. Jadi bisa dilihat Pak, kalau orang sering puasa, dia akan punya karakter sebagai orang yang sabar. Makanya nanti lihat, habis puasa, ketika kita diuji dengan satu musibah oleh Allah, kita sabar atau tidak? Ketika kita sabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan ibadah saum, berarti puasa kita mengantarkan kita menjadi manusia yang memiliki karakter penyabar. Tapi sebaliknya, ketika selesai Ramadan, kita diberikan ujian berupa musibah yang kecil, misalnya sakit gigi misalnya, atau jatuh dari motor misalnya, udah banyak mengeluh, udah banyak berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan saum yang baru saja dia laksanakan tidak mengantarkan dia menjadi manusia yang memiliki karakter penyabar. Ya, karena saum merupakan jalan yang mengantarkan manusia untuk menjadi manusia yang memiliki karakter penyabar. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya semacam itu. Kalau habis puasa diberikan musibah, dia tidak bersabar, bahkan dia memaki, mencaci maki Allah, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti puasa selama 1 bulan lamanya itu tidak memberikan manfaat untuk menjadi karakter penyabar. Mungkin dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, semacam itu. Zalikal khuluqul azim alladzi amara Allah bihi. Karakter penyabar merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki karakter penyabar atau sifat penyabar. Banyak sekali. Ya, dan manusia yang paling sabar itu para nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul ini manusia yang paling sabar. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul itu jauh di atas kita. Ya, mereka tetap sabar. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabi Allah Ibrahim, bagaimana sabarnya Musa, bagaimana sabarnya Ismail. Seluruh para nabi dan rasul diberikan ujian yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menyikapi semuanya itu dengan sabar. Dan kesabaran yang dimiliki oleh para nabi rasul, kata ulama, mereka peroleh dari as-saum. Dari as-saum. Makanya ulama katakan inna sauma sabilul iktisabil khuluqil azim, khuluqis sabri. Dan saum merupakan sabil, jalan yang mengantarkan seseorang untuk memiliki karakter penyabar. Ya. Makanya kalau orang habis puasa Pak, atau sering berpuasa, apakah puasa Ramadan ataukah puasa sunnah misalnya, pasti dia memiliki sifat penyabar. Ya.
wa aqsara min zikrihi fi kitabihi wa asna ala ahlihi alqaimin bihi. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan begitu banyak pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sabar. Banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Wa wa'adahum bil ajr jazil, dan begitu banyak janji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah akan memberikan pahala yang amat sangat besar terhadap orang-orang yang sabar. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang sabar. Ya, isbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau ya Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu ada kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Pak, tak kala kita sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sabar tak kala kita menghadapi takdir Allah, sabar itu sendiri merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Asy-Syura ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan orang yang suka memaafkan. Perhatikan Pak, orang yang sabar di dalam melaksanakan ketaatan, orang yang sabar ketika meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain padahal dia mampu untuk membalasnya. Ya. Dua perkara tersebut kata Allah, inna dzalika lamin azmil umur. Dua perkara tersebut merupakan perkara yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan suka memaafkan. Ya, ini merupakan perkara yang amat sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya bersepakat dengan kesahihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbaru yusbirullahu wa ma utiya ahadun ata'an a'zam wa la awsa bin sabri." Siapa orang yang selalu menghadapi berbagai macam permasalahan dengan kesabaran, orang yang menghadapi apa saja dengan kesabaran, menghadapi ketaatan dia sabar, menghadapi perkara-perkara yang diharamkan dia sabar, menghadapi takdir Allah dia sabar, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran atau kemenangan kepadanya. Dan Nabi katakan, tidak ada seseorang yang diberikan dengan sesuatu yang amat besar dan sangat luas daripada kesabaran. Jadi harta yang paling tinggi itu kesabaran, Pak. Tidak ada pemberian yang paling agung, tidak ada pemberian yang paling luas yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kecuali kesabaran. Ya. Jadi semua dengan kesabaran. Bahkan dalam satu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kullama qawiyatul adiyah qarabun nasr. Semakin kuat gangguan atau musibah yang dihadapi oleh seseorang, yang semuanya itu dia hadapi dengan kesabaran,
pasti akan dekat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak. Semakin kuat gangguan, semakin kuat musibah yang dihadapi oleh seseorang, yang orang tersebut menghadapinya dengan kesabaran, maka semakin dekat kemenangan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian berkata ulama, inna sha'imal muhtasiba, orang-orang yang berpuasa yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpuasa hanya sekedar lapar dan haus saja. Ada orang yang berpuasa memang mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang menahan lapar dan haus saja, ya nggak makan nggak minum saja, dia tidak isi hari-harinya dengan amal soleh. Tapi kalau orang yang berharap puasanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu menjaga ibadah puasanya, dan dia selalu isi ibadah saumnya dengan berbagai macam amalan ibadah, dengan qiraatul Quran kah, dengan tilawah kah, dengan tadarus kah, ya, dengan berbagai macam amal soleh. Ya, orang yang berpuasa yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yastafidu durusan jammatan, dia akan mengambil faedah pelajaran yang begitu besar pada saat dia sabar dalam melaksanakan ibadah saum. Perhatikan Pak nih. Fahuwa yada'u ta'am wa syarab. Orang yang berpuasa itu kan meninggalkan makan dan minum, dan dia tinggalkan syahwat ketika dia dalam keadaan puasa. Dia tinggalkan keinginan pengen itu, keinginan pengen ini, keinginan apa saja dia tinggalkan, karena dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yastafidu darsan 'azima fi sabri haitsu yata'awwadu wa fatna nafsihi. Maka faedah yang dia ambil dari kesabaran ketika dia meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan syahwat atau keinginannya, dia akan terbiasa untuk fatma nafsihi. Dia memotong dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang didorong oleh syahwat pada dirinya tersebut. Ketika dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan keinginan, maka pelajaran yang besar pada saat dia sabar menghadapi itu semua, dia akan terbiasa memotong dirinya agar tidak mengikuti hawa nafsunya dan perkara-perkara yang ditimbulkan keburukan dari syahwat atau keinginannya. Dirinya pengen itu, dia gampang untuk meninggalkannya, karena kemarin yang halal saja dia tinggalkan. Itu pelajarannya. Dia sabar meninggalkan lapar, dia sabar meninggalkan haus, dia sabar meninggalkan berbagai macam keinginan, maka dia akan terbiasa memotong keinginan dirinya. Dirinya pengen ini, dirinya pengen itu, dia gampang motongnya, enggak, dan seterusnya. Wadaiha, dan dia dapat memotong dirinya dari syahwat-syahwat yang menyesatkan. Keinginannya pengen itu, pengen korupsi, dia gampang potong. Kemarin saja yang halal saya dapat tinggalkan, apalagi ini yang menyesatkan keinginannya. Itu tarbiyatus shaum, dengan kesabaran. Wa kadzalika as-shaimul muhtasibu idza uziya aw sutima. Demikian juga ketika orang yang berpuasa, dia disakiti atau dihina, misalnya lagi puasa disakiti atau dihina, wala yaghdab, dia tidak marah karena dia sabar menghadapinya. Wala yaqabbilul isaa'ah, dia tidak membalas kejahatan tersebut
bimisliha. Faka'annahu, seakan-akan dia berkata kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, if'al ma syi'ta, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Tuh, kalau orang puasa dasarnya sabar, dicaci maki dia diam, disakiti dia diam, bahkan ditantang ribut pun dia diam. Seakan-akan kata ulama, dia berkata kepada orang yang menyakiti, orang yang mencaci maki, orang yang mengajak berkelahi, if'al ma syi'ta, lakukan apa saja yang kau ingin lakukan kepadaku. Faqad ahadtu rabbi bisawmi, karena aku telah melakukan perjanjian dengan Rabbku dengan puasaku ini. Perhatikan tuh Pak. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah saum dengan kesabaran, kita itu telah membuat perjanjian kepada Allah. Perjanjian kepada Allah dengan puasa. Ya. Apa perjanjiannya? An ahfadzal lisani wal jawari. Aku telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasaku bahwa aku akan menjaga lisanku dan seluruh anggota badanku. Ini perjanjian kita kepada Allah. Ya, jadi kalau kita sudah niat melaksanakan puasa, Pak, berarti kita sudah mengikat perjanjian kepada Allah. Perjanjian itu adalah kita akan menjaga lisan kita. Kita akan menjaga jawari, seluruh anggota badan kita. Ya. Makanya kalau ditantang, dihina, dia diam aja. Ayo. If'al ma syi'ta, perbuat apa yang kau ingin lakukan kepada diriku, karena aku telah melakukan perjanjian kepada Allah. Ya, so, kalau kita sudah niat di malam hari, nawaitu shauma qadin dan seterusnya, berarti kita udah bikin perjanjian dengan puasa kita untuk menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota badan kita. Ya. Bakaifa akhisu bil ahdi, bagaimana mungkin aku akan mengingkari janji yang telah aku buat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu janji itu Pak. Kalau sudah nawaitu sama qadin, berarti kita sudah mengikat janji kepada Allah untuk menjaga lisan kita dan menjaga seluruh anggota badan kita. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, apabila engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadayya ilaika, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Ini akhafullah rabbul alamin, karena aku adalah orang yang takut kepada Allah rabbul alamin. Perhatikan tuh Pak, orang yang sudah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan apa saja ya yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, karena janji sama Allah. Dan kalau kita puasa Pak, tangan kita jaga, mulut kita jaga, telinga kita jaga, kaki kita jaga, seluruh anggota badan kita jaga. Nah kalau kita puasa, ketika kita dihina, balik menghina, ya berarti kita telah memutuskan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipukul, kita balas memukul, berarti kita telah mengingkari perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, fadlu sabri, keistimewaan dari kesabaran. Apa saja keistimewaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sabar? Pertama,
ala sawabil azim fil akhirah. Orang yang sabar kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar. Sabar, ya. Jadi balasannya itu pahala yang besar di akhirat, kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, ya, ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran kepada mereka dengan sebab kesabaran mereka bighairi hisab, tanpa adanya perhitungan. Kalau amal yang lain pada dihitung tuh berapa sedekahnya 10. Tapi kalau sabar bighairi hisab, ini menunjukkan bahwa sabar bukan perkara yang mudah. Ya. Sabar itu bukan perkara yang mudah. Menahan diri ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah itu bukan perkara yang mudah. Menahan diri ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang mudah. Menahan diri agar kita tidak mencaci maki Allah ketika kita menerima takdir yang menyedihkan bagi diri kita itu bukan perkara yang mudah. Makanya Allah katakan orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa ada perhitungannya. Artinya amat sangat besar pahala sabar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mahabbatullah. Orang yang sabar itu selalu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul, bahkan para kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah itu orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena mereka sabar. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, sabar ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang ditemukan ayat wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mahabbatullah, kecintaan Allah. Itu kalau Allah sudah cinta, Pak. Ya, kalau Allah sudah cinta, tentu kenikmatan yang amat sangat besar yang akan kita terima. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah itu wajar. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, itu yang luar biasa, ya. Dan itu bisa kita peroleh kalau kita menjadi orang yang penyabar. Kita akan menjadi kekasih Allah kalau kita menjadi orang yang penyabar. Yang tahu sabar bukan sabarnya kita, Pak. Kalau kita mendapatkan musibah, apa yang ada di hati kita. Kalau kita mendapatkan musibah, apa yang keluar dari lidah kita. Itu ukuran yang paling kecil. Kita punya sabar atau tidak. Ya. Kalau kita lagi senang mungkin bisa sabar. Tapi kalau lagi nggak punya beras, terkadang berat untuk mendapatkan kesabaran. Kemudian yang ketiga, al-jannatu liman sabara 'alal bala'i fid dunya. Sabar akan mendatangkan surga. Surga akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sabar ketika menghadapi bala musibah dalam kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup di alam dunia pasti akan sampai bala atau musibah kepada kita, Pak. Besar kecilnya tergantung iman kita. Ya. Besar kecilnya musibah yang sampai kepada kita itu tergantung besar kecilnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi iman kita, ya semakin besar ujian balanya. Kalau iman kita kecil, ya kecil juga ujiannya. Ya, makanya tak kala kita diberikan musibah bala yang besar,
Nah, kita harus bersyukur, berarti iman kita ini besar. Orang itu Pak Amsal lebih amsalin. Nabi imannya sekian, ya sekian musibahnya, balanya dan seterusnya. Ya. Qala Atha ibn Rabah, qala Atha ibn Abi Rabah, sahabat Nabi pernah berkata begini, qala li Ibnu Abbas, suatu hari Abdullah bin Abbas pernah berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita dari penduduk surga, wanita penduduk surga. Qultu bala, maka berkata Atha ibnu Abi Rabah, tentu aku ingin tahu siapa wanita yang menjadi ahli surga. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, hadhil imra'atu sauda, wanita yang menjadi ahli surga adalah wanita dari kalangan kulit hitam. Imra'atu sauda, wanita dari kalangan kulit hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Nah, wanita hitam ini suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, usra'u wa inni atakassafu. Aku ini seorang wanita yang sering dibanting oleh suaminya. Perempuan, Pak. Aku ini wanita seringkali dibanting oleh suami. Dibanting. Kenapa? Wa inni atakassafu, karena aku orang yang suka punya kebiasaan itu muka kekurangan laki suaminya. Sama temannya dia suka muka kalau suamiku begini misalnya. Suaminya dengar, pas pulang, dibanting. Usra itu dibanting. Ya. Lalu datang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang sama Nabi, aku sering dibanting sama suamiku karena kebiasaanku suka membuka kekurangan suami. Lalu wanita kulit hitam ini berkata kepada Nabi, Bad'ullahu li, berdoalah engkau ya Nabi untukku, agar aku ini tidak dibanting lagi. Tuh, gitu tuh. Berdoalah engkau ya Nabi kepada Allah untuk diriku, agar aku ini tidak menjadi wanita yang sering dibanting, dan sikapku yang suka membuka kekurangan suamiku itu nggak ada lagi, gitu tuh. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakal jannah. Jika engkau mau, perempuan itu minta sama Nabi agar Nabi berdoa agar dirinya tidak dibanting lagi oleh suaminya, gitu tuh. Kata Nabi nggak langsung mendoakan. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau, maka bersabarlah, pasti surga akan datang kepadamu. Ini laki begini, Pak, di Arab biasa nih, Pak, bengis. Kalau di Indonesia paling mulutnya doang. Tapi kalau di Arab, ketika dia punya istri, dia dengar istrinya ngomongin kekurangan suaminya misalnya, pulang dibanting, Pak. Sampai hari ini di Arab banyak. Ya, kalau di kita paling marah doang kan. Di Arab ya dibanting. Kata Nabi, jika engkau mau, banyaklah engkau bersabar, pasti surga untukmu. Wa in syi'ti da'autu an yu'afika. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa
agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu. Jadi badan sakit-sakit Pak dibantingin mulu gitu. Mana yang kau mau? Engkau menjadi orang yang sabar, menerima kesalahanmu karena penyakitmu suka muka kekurangan suami, atau aku mendoakan agar kamu sembuh dari penyakit remuknya tulangmu dibanting. Diberikan dua pilihan oleh Nabi. Faqalat, maka perempuan itu berkata, asbiru, aku memilih yang pertama, agar aku menjadi wanita yang sabar dibanting oleh suamiku. Nah, begitu tuh. Sabar, surga bagimu, atau aku mendoakanmu agar engkau diberikan sembuh dari sakit badanmu akibat dibanting. Ya aku milih yang pertama, aku jadi sabar aja lah. Nah setelah itu dia berkata lagi, faqalat inni atakassabu, tapi aku punya penyakit yang mudah untuk mengungkap kekurangan suamiku. Kasyaf artinya sering buka kekurangan suami. Fad'ullah, berdoalah engkau ya Rasulullah untukku agar aku tidak lagi mempunyai penyakit yang suka membuka kekurangan suami. Fada'alaha, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan perempuan tersebut, akhirnya penyakitnya hilang. Penyakit suka buka kekurangan suami. Kata Abdullah bin Abbas, itu perempuan penghuni surga. Kenapa sabar menghadapi suami yang suka banting? Sabar. Makanya ibu kalau punya suami rewel, lambat bikinin kopi marah, lambat diminta makan marah mulu, sabar. Walakil jannah, kata Nabi, pasti engkau mendapatkan surga. Jangan berhenti sampai di situ. Berdoa kepada Allah agar penyakit leletku ini hilang. Itu. Nah ini sabar yang akan mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, udah suruh ya, atau lagi dah. Khairu ata' minallahi lil mu'minin. Sabar merupakan sebaik-baiknya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang beriman. Sebaik-baiknya kenikmatan, sebaik-baiknya pemberian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu adalah sabar. Kita Pak punya harta banyak Pak, kalau nggak sabar habis loh Pak, dan nggak ada hasilnya. Dia punya duit nih 2 karung misalnya, nggak sabar kita memanage ya, itu bisa habis Pak. Itu kenikmatan. Jadi sebaik-baiknya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang beriman adalah kesabaran. Ya, kesabaran itu sebaik-baiknya pemberian. Jadi kalau berdoa minta menjadi orang yang sabar. Ya. Kama warada fi sahihaini, sebagaimana telah datang penjelasannya di dalam hadis yang sahih keduanya, di dalam Bukhari ada, di hadis Muslim ada. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, pemberian yang paling baik dan pemberian yang paling luas daripada kesabaran. Tidak ada pemberian yang paling baik kecuali kesabaran. Dan kesabaran merupakan kunci kesuksesan dunia akhirat. Ya. Dan dikatakan dalam Al-Quran, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Teruslah kalian bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memiliki sifat penyabar.
ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar dari tarbiyah kita di bulan suci Ramadan, dan nanti ketika kita meninggalkan Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika kita menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.